Baik, mari kita masuk ke topik terakhir untuk materi kita kali ini, yaitu mengenai image compression model dan juga common compression methods. Nah, dalam kenyataannya, image compression itu juga memiliki model yang sebenarnya lebih umum, ya. Jadi, biasanya compression system itu terdiri dari dua buah subsistem, yaitu encoder, ya, encoder dan juga decoder. Nah, encoder ini bertugas melakukan transformasi terhadap input data menjadi sinyal yang lebih mudah ditransmisikan, lalu decoder berfungsi untuk melakukan transformasi balik ya dari sinyal yang sudah ditransformasikan ke bentuk data yang kemudian akan ditampilkan ya, jadi output data. Nah, di dalam encoder ini ada tiga buah fungsi utama. Yang pertama mapper, yang kedua quantizer, yang ketiga adalah symbol coder. Nah, di mapper ini biasanya terjadi transformasi dari input data ya ke output, di mana output itu biasanya interpixelnya redundansi itu sudah dikurangi ya. Jadi karena tadi kita sudah melihat interpixel redundansi itu biasanya reversible ya, jadi bisa dikembalikan ke input awalnya. Lalu yang kedua quantizer, di mana quantizer itu lebih ke arah psychovisual redundancy, di mana kita mengurangi informasi-informasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan untuk manusia ya. Jadi manusia itu tidak bisa membedakan mana 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 input asli, mana output ya, karena tidak bisa membedakan ya. Lalu yang terakhir adalah symbol coder ya, di mana biasanya ini adalah coding redundansinya dihilangkan ya. Jadi bisa kita lihat sebenarnya ketiga subsistem ini mengurangi ketiga redundansi yang sudah kita belajar. Yang pertama itu ya ke arah spatial redundancy, yang kedua itu lebih ke arah psychovisual redundancy, ya. Lalu yang ketiga adalah coding redundancy. Nah, di antara tiga ini ya hanya satu yang irreversible ya, yang tidak bisa dikembalikan atau lossy compression ya. Jadi di decoder hanya ada dua buah subsistem yang kemudian akan melakukan transformasi balik ya dari compressed data ke original data. Nah, khusus untuk image compression, yang terpenting sebenarnya adalah coding redundancy. Ya, jadi bagaimana gambar yang sama itu bisa kemudian direpresentasikan menggunakan coding yang berbeda, ya. Namun pada saat yang sama itu redundansinya dikurangi, namun informasinya itu tidak berkurang. Nah, ada beberapa contoh yang kemudian menjadi atau digunakan pada image-image yang sering digunakan. Ya, contohnya misalkan Huffman coding, ya, di mana digunakan pada JPEG versi 1999 dan juga MPEG-2. Ya, ini dibahas secara detail di chapter 8.2 pada buku Gonzalez dan Woods ya. Lalu ada juga arithmetic coding ya yang digunakan JPEG versi 2000 dan juga Impact4, dibahas pada chapter 8.4. Lalu juga ada run length coding ya, digunakan untuk facsimile ya atau fax, dibahas pada chapter 8.6. Lalu juga ada LZW coding ya, di mana digunakan untuk TIFF, GIF dan juga PDF. Ini dibahas pada chapter 8.5. Pada topik kita kali ini kita akan membahas sedikit mengenai Huffman coding saja. Sisanya apabila tertarik silahkan baca secara mandiri, mungkin bisa dari buku ataupun dari sumber-sumber lainnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari Huffman coding. Ya, jadi misalkan kita memiliki 6 buah simbol yang ingin lalu kemudian kita reduksi. Ya, jadi yang perlu kita lakukan pertama kali adalah melakukan sorting ya. Dimulai dari simbol yang paling sering muncul. Ya, di sini probability seberapa sering munculnya sebuah simbol tersebut. Ya, jadi di sini probability munculnya simbol
A2 itu adalah 0,4, dan seterusnya. Nah, setelah kita melakukan sorting, ya, kita lalu gabungkan dua buah simbol yang paling jarang muncul. Ya, jadi kita reduksi source-nya. Ya, kita gabungkan probability-nya menjadi 0,1. Ya, dari tadinya 0,06 jadi 0,04. Kita gabungkan, lalu kita terus gabungkan ya, 0,1 ke 0,1 menjadi 0,2. Ya, lalu setelah itu, ya 0,1 yang di sini turun ke bawah, ya sisanya di 0,2 dari sini. Lalu kita gabungkan lagi menjadi 0,3. Ya, lalu kita reduksi lagi menjadi 0,6. Ya, yang 0,4 ini simbol A2-nya ini lalu turun ke bawah. Ya, karena di sini penggabungan dari source-nya itu menghasilkan probability 0,6. Nah, setelah kita bisa melakukan source reduction, kita juga harus bisa, setelah itu kita bisa melakukan code assignment. Ya, pada dasarnya itu adalah membentuk kode yang bisa kita gunakan untuk mereduksi jumlah data atau bits yang diperlukan. Ya, jadi misalkan di sini 0,6 dan 0,4, ya kita beri representasi 0 dan 1, ya misalkan, ya untuk masing-masing ini karena hanya ada dua kemungkinan 0 dan 1, ya lalu kita turunkan ya sesuai dengan penurunan ini ya jadi 0,3 0,3, lalu kita tambahkan bitnya ya karena 1 sudah dipakai, 0 sudah dipakai, lalu kita tambahkan bitnya jadi 0, 0, 0, 01 ya. Setelah itu kita turunkan lagi ya, kita pecah lagi. Kita sudah memiliki tadi 03 itu muncul dari 0,2 0,1 ya. Lalu kita tambahkan bitnya ya. Jadi di sini 0,3 ini adalah direpresentasikan dengan 01 ya. Jadi di sini 010 011 dan begitu seterusnya. Ya, dipecah lagi. Tambahkan bitnya. Dipecah lagi ya, tambahkan bitnya. Sehingga kita bisa memiliki kode seperti ini untuk simbolnya masing-masing di sini ya. Jadi A2 itu kodenya 1, A6 itu kodenya 00, A1 itu kodenya 011, A4 itu kodenya 0100 dan segitu seterusnya. Nah, setelah itu, di sini gunanya Huffman coding ya. Setelah kita mendapatkan code yang dihasilkan dari Huffman ini, maka kita bisa hitung L average-nya, lalu kita juga bisa menghitung entropinya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya image itu memiliki standar image compression method ya, yang paling sering dipakai adalah JPEG. Nah, yang perlu diperhatikan dari JPEG compression itu adalah JPEG compression itu biasanya lossy ya, jadi ada beberapa informasi yang hilang setelah dilakukan kompresi dari asli kemudian ke JPEG ya, tapi namun ada beberapa variasi dari JPEG yang juga sebenarnya lossy coding, ada juga coding-coding lainnya yang sebenarnya turun dari JPEG ya, namun bersifat lain. Misalkan di sini lossless ya, ada lossless coding, ada extended coding, ada lossy coding. Nah, JPEG itu sendiri berdasarkan discrete cosine transform atau DCT. Ini adalah contoh dari representasi dari JPEG compression ya. Bisa kita lihat ini aslinya compressed image ya. Bisa kita lihat sebenarnya tidak jauh berbeda ya, namun bisa kita lihat perbedaan per pixelnya. Ya, jadi kalau misalnya kita zoom bisa kita lihat perbedaan detailnya antara non JPEG image dan juga JPEG compressed image. Baik, demikian materi terakhir dari kuliah pengolahan citra mengenai image compression. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Terima kasih.